namanya mengajak, jangan sampai dakwah itu tidak lebih baik dari kernek, kata Gusmus itu. Jangan sampai pendakwah itu tidak lebih baik dari kernek. Kernek itu kalau nawarin karcisnya, oh santun kata-katanya. Oh, mari Pak, saya angkatin tasnya, saya gendongin gendongin anaknya. Pokoknya gimana sekiranya orang itu mau naik ke bis. Maka jangan sampai kita tidak lebih baik dari kernek bis itu. Karena itu pada akhirnya bukan hanya soal pesan, tapi soal kesan. Para ulama katakan, bergululah kepada seseorang yang sebelum kamu mendengar kata-katanya, kamu sudah terinspirasi, damai hatinya, karena melihat wajahnya terkesan kepada akhlaknya yang begitu kira-kira. Kembali ke akhlak tadi ya, bagaimana cara menyampaikan dan mengajak tersebut ya. Jadi salat itu kebutuhan. Baru datang waktu perlu. Tunjukkan bahwa setiap saat kita perlu. Datanglah padanya waktu Anda senang dan tidak senang. Perlu diintrospeksi diri kita itu di kelas berapa, di grade berapa, di tahap berapa ya. Ada orang awam ya salat nggak salat ya, seperti nggak ada beban tuh, nggak ada, cuek aja, nggak ada masalah. Tapi ada yang sudah mulai sadar ya, taat, pokoknya salatnya taat, tetapi itu belum sampai ke tingkat kesadaran penghayatan. Itu biasa disebut dengan ahlut ta'ah. Tapi bagi seorang tidak puas dengan pencapaian lebih puncak itu masih ingin. Aku ingin salatnya tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tapi ingin seperti yang dikatakan Pak Kores tadi, bagaimana menjadikan salat itu not only sebuah satu pemenuhan kewajiban, tapi itu sebagai kebutuhan. Nah, kalau kita mau menjadikan sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, tentu perlu exercise, perlu latihan yang terus menerus ya. Lebih baik lama-kelamaan nanti kita akan masuk grade yang ketiga, disebut dengan ahlul ibadah. Semua ahlul ibadah itu adalah ahlul ta'ah, tapi tidak semua ahlul ta'ah itu adalah ahlul ibadah. Kalau ahlul ta'ah itu masih sholat itu terasa wajibnya sholat itu. Tapi kalau sudah masuk menjadi ahlul ibadah, enggak terasa salat itu wajib, tapi itu menjadi habitnya itu. Sudah menjadi kepribadiannya salat itu. Bahkan ada yang paling puncak ahlullah. Jadi sudah enggak ada surga, enggak ada neraka baginya, pokoknya tidak ada pengharapannya selain hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mahal. Nah, teman-teman semuanya, para jamaah ya, para pemirsa, itu grade kita di mana? Awam, ahlul ta'ah, ahlul ibadah atau ahlullah? Pertemukan kita dengan Allah itu adalah hati kita. Jibril hanya bisa mengantar kita kepada Nabi Muhammad kepada Allah. Tapi yang bertemu dengan Allah itu Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad itu simbol hati. Nah, sholat itu mengaktifasi hati. Setelah kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang hadis, kita belajar tentang ayat-ayat fil afaq di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita, maka puncak akidah kita adalah sholat dengan merasakan Allah hadir, bukan hanya meyakini dan memahami bahwa Allah itu ada, tapi merasakan Allah hadir itu ya dengan sholat itu, sehingga Allah betul-betul hadir. Sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika masih wudhu aja udah pingsan. Ditanya oleh para sahabatnya, kenapa pingsan? Betapa aku gak pingsan sedangkan aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah kita kan akhirnya di sana kita disuruh khusyuk, artinya hadirkan diri dengan penuh ketakutan dan harapan kepada Allah. Di mana kemudian belajar untuk terus memperbaiki sholat. Sholat dengan memberi waktu untuk sholat, bukan sholat di sela-sela waktu. Ini masalah kita. Kesalahan jasmani diluruskan oleh panca indera. Oh, itu bintang kecil. Akal kita berkata itu besar. Kita coba air ini pahit karena sakit. Diluruskan. Kesalahan akal diluruskan oleh hati yang beriman. Karena tidak semua persoalan kepercayaan bisa terjangkau oleh akal. Itu prinsip. Kalau itu sudah disampaikan oleh yang kita percaya, dan apa yang disampaikannya itu tidak bertentangan dengan akal, maka Anda silahkan percaya. Bahkan ada orang-orang yang percaya padahal tidak masuk akal. Percaya angka 13. Ada tidak yang percaya angka 13? Tidak masuk akal. Kita percaya Isra Mi'raj karena kita percaya bahwa Tuhan tidak membutuhkan sesuatu untuk mewujudkannya. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad yang kita percaya. Saya melangkah lebih jauh lagi. Kita ini hidup di bermacam-macam alam.
Sekarang ini alam lahir. Dia mendengar saya, dia punya pendapat tentang saya yang saya tidak tahu. Ini kepanjangan Pak Kudas bicara nih. Ya kan? Anda lihat saya, Anda punya pendapat. Itu alam lain. Kalau Anda nonton TV sendirian, ada orang yang datang pada Anda menemui Anda, dia lihat Anda menangis. Itu Anda hidup di alam yang lain. Mimpi alam lain. Nah, bahasa langit itu ada bedanya dengan bahasa dunia. Waktu Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan bahasa langit. Apa bahasa langit? Saya ambil beri contoh. Kita ambil dari Al-Quran. Itu orang yang menggunjing. Tahukah Anda bahwa dia sedang makan daging saudaranya yang sudah mati? Kita tidak lihat. Tapi bahasa langitnya itu dia makan. Itu orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butuni nara wa sayaslauna sa'ira. Sekarang dia makan api. Anda tidak lihat. Dan kelak dia akan terbakar di api. Jadi sekarang ini sudah makan api. Hanya tidak terlihat. Nah, itu bahasa langit seperti itu. Demikian kita harus pahami apa yang terlihat oleh Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya kira itu yang saya ingin tahu. Kisah-kisah Isra Mi'raj itu sebetulnya banyak menggunakan bahasa langit. Salat itu apa? Pucuk harus memahami akar. Orang yang nggak pernah sujud berarti dia tidak akan pernah tahu akarnya. Pucuk nggak mungkin bisa mencapai puncak kalau dia tidak pernah melihat akarnya dari bawah. Jadi sujud kita harus tahu akar. Mi'raj ini mengajak kita untuk kembali untuk memahami akar. Kalau kita masuk ke wilayah putusan syawal, maka yang banyak itu akan menjadi satu. Di depan saya ini banyak Bapak Ibu ya. Ada pakai jilbab, ada pakai peci, ada pakai baju, ada pakai mukena, ada pakai. Kita terkecoh semua. Karena kita asyik memikirkan pucuk. Tapi kalau kita memikirkan asal usulnya itu apa, ternyata yang saya lihat di sini hanya satu. Saya hanya melihat kapas. Kita di sini jarang melihat kapas. Hanya melihat jilbab, baju, perban, dan sebagainya. Tapi sadarkah kita bahwa kapas itu dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain bahan. Lalu digunting, ada jadi mukena, ada jadi peci. Semua yang kita lihat ini adalah kapas. Tapi kita lupa kapasnya, yang kita lihat adalah variasinya. Maka itu sujud itu untuk melihat akar. Yang kita lihat adalah jilbab. Yang kita lihat adalah kapas. Orang yang tidak pernah sujud, dia hanya asyik melihat yang banyak, tapi tidak pernah melihat asal-usulnya. Mi'raj itu untuk melihat yang asal. Inilah yang disebut di dalam bahasa spiritual, the one in the many and the many in the oneness. Al-wahda fil kathrah wal kathrah fil wahda. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka kitab fabasaruka al-yawma kita. Jadi kita ini selama ini kita ghafil itu enggak ngeh gitu ya. Salat itu mengajarkan kita untuk ngeh. Alam itu kan mayu lamu bisyai, sesuatu yang bisa kita sesuatu yang mengantarkan kita akan sebuah pengertian. Alam seakar kata dengan alamat, siapa yang beralamat pada setiap alam ini. Itulah nanti kalau bahasa tasawufnya lebih dalam lagi kan. Dakhilun fil asya labim mazaja wa kharijun anha labim saya. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak menyatu, tetapi keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Maka itu fas'alu ahla dzikr, tanyakanlah kepada ahli zikir, bukan fas'alu ahla ilm. Kata Pak Quraisy, ilmu itu sedikit sekali. Tanyakanlah kepada ahli zikir, ya itu yang mencapai puncak itu. Akal nggak pernah mengantarkan kita ke puncak. Batin inilah yang mengantarkan kita ke puncak. Dengan bahasa bumi. Apa pentingnya? Paling tidak 3 hal. Pertama, agar kita bisa meneladani Nabi Muhammad untuk juga melakukan Mi'raj. Kalau bahasanya cuma kekeramatannya aja, kita nggak pernah bisa meneladani. Ceritakan bagaimana prosesnya. Oh, prosesnya dengan sholat. Mari kita sholat, agar kita juga bisa Mi'raj. Kemudian yang kedua, agar non-muslim itu bisa memahami Islam. Sehingga walaupun dia tidak tertarik masuk Islam, paling tidak salah paham kepada Islam. Kalau bahasanya pakai bahasa bumi. Kalau kekeramatannya, orang non-muslim nggak percaya. Bahasa bumi itu yang bisa membuat dia paham. Dan yang ketiga, saya rasa ini paling penting termasuk terkait akidah kita, agar Nabi Muhammad itu tidak dinabi-isakan secara tidak sadar oleh kita. Diceritakan dengan bahasa langit, hingga tanpa disadari pada satu titik, dia seolah bukan lagi manusia. Padahal Al-Quran bilang dia manusia. Jangan sampai engkau kultuskan Nabi Muhammad sampai titik yang kemudian seperti yang dikultuskan oleh sebagian orang tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu mungkin. Terima kasih sudah berbagi bersama kami bicaranya Abi Quraisy, Prof. Nasr dan juga Habib Jafar terkait dengan bagaimana membumikan ayat-ayat langit ini, dialog langit ini agar bisa terus berlanjut di bumi, khususnya dalam sujud dan doa kita sehari-hari, agar kita bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi.